Terjadi lagi kawan-kawan, seperti warga Baduy yang ditolak gara-gara tidak memiliki KTP di Jakarta, ditolak oleh RS. Di Papua pun terjadi kawan-kawan, orang hamil ditolak oleh pihak RSUD konon katanya sampai meninggal kawan-kawan. Ini sangat memperhatinkan sekali ya kawan-kawan, gitu pokoknya lah. Coba kita saksikan bersama-sama tanggapan Bapak Prabowo dan para netizen soal ini. Dan saya akan menjelaskan apa penyebabnya ibu hamil ini ditolak oleh RSUD kawan-kawan. Saksikan. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rumah pemerintah minggu depan saya copot semua. Gubernur Papua angkat suara setelah kejadian Ibu Iren Sokoi, ibu hamil dan bayinya yang meninggoy setelah ditolak 4 rumah sakit. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Indonesia keadilan yang beradabkah? Keadilan untuk siapa? Beradabnya di mana? Adilnya untuk siapa? Rakyat yang mana? Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rumah pemerintah minggu depan saya copot semua. Good job Gubernur Papua. Meskipun kata maaf tidak dapat mengembalikan nyawa seseorang, tapi setidaknya tindakan tegas itu perlu aksinya. Benar Pak, emang harus tegas. Nyawa itu bukan mainan. Ibu Iren Sokoi sudah mendapatkan rujukan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu. Bahkan ada yang sampai dimintain DP 4 juta rupiah dulu karena kamarnya kosong, yang tersedia cuma VIP. Ada yang kekurangan dokternya, ini, itu, dan segala macamnya. Ujung-ujungnya apa? Meninggoy. Seharusnya Ibu Iren Sokoi itu masih bisa selamat dan bayi dalam kandungannya bisa dilahirkan dan tumbuh besar. Tapi nyatanya, ibu dan bayinya meninggoy bukan karena takdir, melainkan karena kelalaian manusia. Padahal pasien dengan konotasi dan konteks darurat itu wajib ditangani terlebih dahulu tanpa administrasi lebih dulu. Emang ada peraturannya, Cijes? Ada. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan dalam Peraturan Perundang-undangan Rumah Sakit. Tapi nyatanya balik lagi, this is Konohama, men. Administrasi uang nomor 1. Dicek dulu, BPJS-nya hidup nggak? BPJS-nya nyala nggak? Udah dibayar belum? Nunggak nggak? Aktif nggak? Mau pakai pembayaran pribadi, asuransi swasta, asuransi negara, asuransi kantor, atau gimana nih? Apa yang mau ngutang dulu apa bagaimana nih? Ujung-ujungnya itu Ibu Iren yang lagi kontraksi, nahan sesak napas, kesakitan, dan segala macam, kelamaan ngurusin administrasi, dioper sana, oper sini, kayak bola pingpong, bolak-balik kayak kesetrikaan gitu ya. RSUD 1, RSUD 2, RSUD 3, RSUD 4, ditolak 4-4-nya. Kemanusiaannya kemana? Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab, adabnya di mana? Rumah sakit itu seharusnya menjadi tempat aman yang untuk bisa menyelamatkan nyawa, bukan menjadi pencabut nyawa. Kamu ini rumah sakit, bukan malaikat. Katanya pihak rumah sakitnya tuh ada bilang rujukannya itu tidak sesuai dengan sistem yang berlaku. Lu bisa nggak lupain sistem dulu ya? Itu nyawa dulu urusin. Udah ibu hamil, kontraksi, sesak napas pula. Lu tau nggak? Itu tuh lu sekali nyelamatin 2 nyawa terselamatkan. Sekalinya lu lalai 2 nyawa melayang sayang. Gue tahu segala hal di dunia ini termasuk kesehatan, rumah sakit itu punya SOP. Tapi namanya udah gawat darurat. Ya yang darurat dulu yang diurusin. Gue tahu administrasi itu juga darurat karena berhubungan dengan uang. Takut nggak dibayar, takut nunggak, takut negara nggak bayar dan segala macamnya. Itu bisa belakangan. Nyawa dulu pertama, nyawa dulu. Duit bisa dicari, nyawa nggak bisa balik. Yang bikin gue keselnya lagi ya, Rumah Sakit Bayangkara ya minta DP dulu 4 juta rupiah karena yang tersisa kamar VIP-nya doang. Kata gue ini orang-orang yang kerja di rumah sakit nih inget sama sumpahnya nggak sih? Inget sama janjinya nggak sih? Inget tujuannya nggak sih masuk ke dalam bidang kesehatan itu untuk apa? Inget nggak sih? Sekarang nyawa nih nggak ada apa-apanya dibandingkan duit gitu ya. Duit yang pertama, hidup nanti aja gitu. 4 rumah sakit nolak, di mana hati kalian-kalian, ha? Ini kalau berita sampai benar ya, 4 rumah sakit menolak Ibu Iren ini ya, ini bukan cuma kesalahan, tapi ini udah pelanggaran hukum. Sanksi rumah sakit harus tegas, cabut izinnya, denda, pidana kalau bisa. UGD, IGD itu harus punya SOP yang jelas, bukan cuma kertas. IGD, instalasi gawat darurat. UGD, unit gawat darurat. Pasien gawat darurat, ya langsung tindakan dong. Gak pakai ngurusin tuh administrasi. Gak pakai nanya uang, gak pakai nanya kamar, gak pakai nanya BPJS ada apa enggak dan segala macamnya. Tindak dulu. Dan pemerintah harus turun langsung. Ini bukan cuma masalah satu rumah sakit. Ini masalah sistemik. Rakyat perlu marah, perlu menuntut, perlu bersuara. Karena jika rakyat diam, kasus Iren akan terulang dan selalu terulang. Nyawa yang sudah kalian hilangkan itu adalah ibu seseorang.
pasangan seseorang. Irene Sokoi itu manusia, bukan data. Mama, Ucap, Mama bangun ya. Aduh, Saya sudah kembali bolak-balik minta tolong sama saja. Tidak diselamatkan sementara korban ini dia sudah berdiri di dalam ambulans karena kesakitan berdiri. Saya tidak bisa, dia sudah berteriak, saya kepanasan. Tidak bisa, saya tidak bisa, kamu dirasakan tidak? Tidak ada dokter yang bertanya, walaupun ada dokter yang gede. Sama sekali tidak ada. Saya sama bapak langsung pergi tante tenang ini, tante aku nafas dulu. Tapi tidak ada dokter yang mau keluar, hanya untuk kasih oksigen kenapa pun saja. Ya dokter bilang bawa lari ke dokter. Dokter tanda tangan begitu kita lari baru turun nih, tante sudah kejang. Dalam mobil luar sudah kejang. Begitu kita balik ini sudah keluar lendir semua. Pusat dan mulut dan hidung. Begitu pas naik tanjakan rumah sakit Bayangkara, masuk ke dalam itu sudah meninggal, sudah dipompa itu sudah lama karena sudah meninggal sudah meninggal. Mungkin seperti itu bapak kejadiannya. Dan setelah itu kita datang sempat keluarga ibu, hanya mau ketemu dokter yang kasih itu kenapa sampai bisa ditolak-tolak, kami keluarga sendiri ingin dengar penjelasan ini. Kenapa sampai bisa ditolak? Karena kejadian sudah kasih kami dengan kondisi anak memang di pintu lahir tapi anaknya besar. Seperti itu, anaknya masih ada bayinya masih di dalam, terus mamanya sudah tidak bernyawa, sampai anaknya juga tidak tertolong. Buat jabatan. Dan kita sempat keluarga ada buat aksi, maksudnya ribut untuk pertanggungjawaban ini. Kita hanya perlu penjelasan, tapi dokter di suster-suster yang di luar sana mereka lari. Jangan lari, kita tidak mungkin bikin susah, kita perlu penjelasan. Dokter sudah kasih kami rujukan, tapi kenapa rumah sakit tadi tidak terima kami? Tapi dokter yang kasih rujukan itu dokternya siapa? Dan kenapa tidak komunikasi sebelum kita jalan? Kalau sudah siap kan kita antar saja. Tapi seperti di sana malah jadi tawar menawar, kita ke sana ke sini tidak mau pegang di sini salah, mau pegang di situ salah. Akhirnya yang tadinya kita bawa sehat mati sebelum jalan seperti ini. Semua pemerintah saya bawa semua aparat yang kebutuhan yang luar biasa dari pemerintah. Saya Di sini saya mendapatkan berita dari kompas.com ya. Ini berjudul nanti dulu. Aduh, macet nanti dulu. Ini berjudul nanti dulu. Waduh, HP-nya lelet kawan-kawan. Nanti. HP-nya error. Saya bacakan. Ini ya. Dari kompas.com. Kronologi ibu hamil ditolak 4 RS di Papua hingga meninggal menurut Wamenkes. Ini menurut Wamenkes ya kronologinya nih kawan-kawan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan kronologi seorang ibu hamil bernama Irene Sokoi yang ditolak 4 rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Itu ya. Ini kata-kata dari secara umum kami sudah mendapatkan sedikit bahwa ada pelayanan. Pasien datang ke rumah sakit pertama, dokternya sedang cuti, tidak ada. Dirujuk lagi ke tempat kedua, ujar Pendi The Grand Platinum Hotel Jakarta Pusat Selasa tanggal 25 November 2025. Ban menjelaskan bahwa Irene di Jayapura, Papua itu tidak bisa melahirkan normal atau pervaginam karena memiliki panggul yang kecil. Sementara berat bayinya cukup besar. Berat badannya bayi itu sudah besar. Pada waktu itu sudah disarankan bahwa pasien itu harus dioperasi. Nggak bisa lahir pervaginam karena berat bayi lebih gede daripada panggulnya, tutur Ben. Berdasarkan hasil pengecekan itu, Irene berpindah lagi ke rumah sakit lain yang memiliki alat penanganan medis memadai. Nah, ini ya kronologinya kawan-kawan.
Kalau di Jakarta itu gara-gara tidak memiliki KTP konon katanya, dan sekarang di Papua ini kronologinya ya. Nah, itulah yang terjadi waktu dia pindah lagi ke rumah sakit yang lainnya. Terjadi gawat janin, akhirnya terjadi itu meninggoy itu turnya tuh. Irene Sokoy meninggal dunia di Jayapura pada Senin 17 November 2025 pukul 05.00 WIB. Ben mengatakan Kemenkes akan melakukan investigasi di rumah sakit yang meminta keluarga Irene untuk membayar uang muka 4 juta dengan alasan kamar BPJS penuh. Ada masalah dengan pelayanan di satu tempat, di mana tempat itu, rumah sakit itu punya pelayanan bahwa kelas 3-nya penuh dan itu sudah kita investigasi, ucapnya. Sudah, kita jangan sampai kasihan kalau orang kita juga, padahal mungkin mereka sudah bekerja mati-matian. Jadi lebih baik kita tunggu hasilnya dari investigasi kita ya, tuturnya. Kronologi, menurut Kepala Kampung Irene Sokoy meninggal pada Senin 17 November pukul 05.00 WIB setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abipura hingga RS Bayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai. Kepala Kampung Hobong Abraham KB yang juga mertua almarhum menceritakan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang 16 November. Keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari. Namun kondisi Irene yang memburuk tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat dan pembuatan surat rujukan pun sangat lambat. Pelayanan sangat lambat, hampir jam 12 malam surat belum dibuat, ujar Abraham. Terus di sini keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abipura, namun kembali tidak mendapatkan layanan. Perjalanan dilanjutkan ke RS Bayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka 4 juta karena kamar BPJS penuh. Ada 4 rumah sakit yang menolak Irene, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, RSUD Abipura, RS Bayangkara, dan RS Dian Harapan. Prabowo perintahkan audit rumah sakitnya. Nah, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan rumah-rumah sakit di Papua diaudit usai insiden wanita hamil dan bayinya meninggal dunia setelah ditolak 4 rumah sakit di wilayah tersebut. Perintah ini disampaikan Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian ketika Tito melaporkan peristiwa itu dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 November 2025. Nah, itu beritanya ya kawan-kawan. Semoga saja tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini ya kawan-kawan. Bagaimana tanggapanmu? Jangan lupa tulis ke kolom komentar.